Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Melania Prihatini Tias dengan NPM 2020015006118 dari kelas Y7E. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait mata kuliah konseling populasi khusus. Untuk konseling populasi khusus ini, saya mengambil kajian klien terkait pecandu narkotika. Nah, UU Narkotika nomor 35 tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Nah, teman-teman juga pasti mungkin beberapa tahu di sini kita ada jenis-jenis narkotika yang dia ada narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan ada narkotika sintetis, semi-sintetis dan alami. Nah, untuk narkotika golongan 1 sendiri ini ada ganja, opium, atau misalkan ada satu lagi namanya tanaman koka. Nah, ini tuh salah satu jenis narkotika yang beresiko tinggi menimbulkan kecanduan. Lalu ada narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini biasanya dimanfaatkan untuk pengobatan, tapi harus dengan resep dokter. Nah, jenis golongan ini tuh kurang lebih tuh ada 85 jenis sebetulnya. Cuman yang saya cantumkan di sini hanya dua, yaitu morfin dan alpha prodina. Lalu selanjutnya ada narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 ini uh, bias berhasiat juga nih untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi. Nah, tujuannya ini mempunyai potensi ringan dalam mengakibatkan kecanduan. Nah, contohnya adalah kodein dan etilmorfin ya. Berarti kalau ada etil turunannya dari morfinnya ya. Terus habis itu ada yang sintetis, itu termasuk kayak metadon, amfetamin seperti itu. Lalu untuk semi sintetis itu ada morfin termasuk, heroin sama kodein itu juga termasuk. Nah, yang alami ya seperti kita tahu pada golongan 1 itu ada ganja dan tanaman koka tadi. Nah, pada selanjutnya adalah karakteristik pecandu narkoba nih. Ada beberapa karakteristiknya adalah pecandu kerap mengalami perubahan suasana hati. Bisa jadi kan kadang tiba-tiba sedih, tiba-tiba sangat senang gitu ya, depresi dan euforianya. Lalu ada perubahan penampilan. Ya biasanya uh, terkait fisik mungkin yang tadinya kecil jadi gemuk gitu, atau dari gemuk jadi lebih kurus gitu, atau misalkan yang tadinya rapih malah dia jadi terlihat berantakan gitu. Lalu ada mulai melakukan tindakan kriminal. Otomatis kan narkotika kita membutuhkan uang untuk membelinya ya teman-teman. Nah, eh, mulai melakukan tindakan kriminal ini bisa jadi dia dalam mencuri, entah mulai mencuri hal kecil di rumah, terus karena semakin kecanduan jadi dia bisa melakukan tindakan kriminal di luar rumah gitu kan. Lalu sering sakit otomatis ya, karena kan ini bukan untuk konsumsi dosis yang berlebihan gitu. Karena kita tahu ya apapun yang berlebihan itu tidak baik. Nah, lalu kondisi kesehatan fisiknya itu bisa kronis. Terus dia bisa ada perasaan bersalah dan malu, halusinasi dan delusinya pun tinggi. Dan dia impulsif. Impulsif tuh kayak hmm, tanpa berpikir panjang dia melakukan tindakan impulsif. Terus kemampuan menikmati kesenangannya menurun. Selanjutnya ada, nah gimana sih cara penanganan yang tepatnya? Menurut BNN, Badan Narkotika Nasional, penanganan yang tepat untuk diberikan pada orang penyalahgunaan narkoba adalah rehabilitasi medis yang meliputi detoksifikasi, intoksifikasi, dan rawat jalan. Nah, kemudian BNN juga menyediakan layanan rehabilitasi sosial berbasis terapeutik community yang dipadukan dengan terapi kerohanian dan hipnoterapi gitu. Nanti kita akan lebih jelasnya mendengarkan di hasil wawancara saya dengan mantan pecandu narkoba yang dia juga sempat melakukan rehabilitasi dengan rawat jalan
apa saja sih yang dia dapat dalam penanganannya di RSKO. Nah, mari kita dengarkan wawancara saya dengan mantan pecandu narkoba. Malam Kak. Malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mela. Di sini saya mau diminta izin ke kakak juga untuk jadi narasumber saya. Sebelumnya saya berterima kasih banget kakak udah mau jadi narasumber saya ya dalam tugas ini gitu. Nah, jadi di tugas ini itu dalam konseling populasi khusus ini kan ada bagian-bagiannya nih Kak. Nah, selama yang sepengetahuan aku kan dan sependengaran aku katanya kakak pernah mencobai obat terlarang. Iya, ya betul. Kan? Nah, jadi aku mau tahu nih Kak, awalnya tuh kakak kenal itu dari mana sih? Kalau kenal sih pasti dari lingkungan. Jadi dulu itu di kampus. Jadi dari kampus di semester 3, semester 4 gitu kan. Karena lingkungan kampus yang mendukung, banyak banget yang pakai waktu itu. Jadi ya ikut-ikutan pakai juga. Pertamanya dikasih, tapi lama-lama akhirnya bisa beli sendiri gitu. Oh, berarti sampai beli sendiri juga ya Kak? Betul. Setelah coba itu berarti apa yang kakak rasain setelah coba obat terlarang itu? Kalau coba sih, kalau misalkan efek jangka panjangnya sih nggak nafsu makan, itu udah pasti. Pokoknya kalau misalkan pilih antara makan atau ngerokok, mending ngerokok gitu. Jadi mulutnya tuh pahit kalau misalkan makan tuh. Terus yang lebih kelihatan juga itu hilang fokus, sering banget hilang fokus, kayak orang ngomongin apa padahal kayak kita lagi ngomong berdua gitu, terus tiba-tiba bisa hilang fokus kayak gitu sih. Oh gitu. Jadi kakak emang lebih milih buat makan obat itu ya, maksudnya cobain barang terlarang itu dibandingkan untuk makan ya? Betul. Kalau boleh tahu jenis yang pernah kakak coba itu apa aja sih Kak? Kalau yang paling pertama itu sintetis, apa namanya, rokok sintetis. Terus yang kedua itu sudah sampai nyabu juga. Udah gitu juga pakai kita nyebutnya sih boti ya, tapi tramadol kalau misalkan bahasa ininya, bahasa Indonesia itu sih. Berarti yang emang kayak kita sering dengar juga ya obat-obat itu ya. Betul. Itu jangka waktunya dari kakak pertama kali coba sampai kalau sekarang masih Kak masih pakai? Kalau sekarang udah enggak. Udah bersih total. Udah bersih total. Berarti dari jangka waktu kakak pertama kali pakai sampai selesai kakak jangka waktunya berapa lama tuh? Pertama kali pakai itu kan 2000, kalau semester 3 tuh berarti 2014-an. 2014 itu, terus terakhir kalau mulai prosesnya berhenti itu dari 2020, cuma memang benar-benar bersih total sampai tidak pernah sentuh lagi itu baru sampai tahun kemarin 2022. Jadi 2014 sampai 2022. Bersih berarti, total ya. Bersih totalnya ya. Berarti itu sekitar 8 tahun. Iya. Lama juga ya Kak. Iya. Berarti memang sesusah itu ya Kak kalau udah ketergantungan. Iya, susah sih, apalagi kalau kan dari 2014 itu kan tetap kampus terus kan sampai lulus. Nah itu kan tetap bersinggungan dengan orang-orang kampus, jadi kemungkinan untuk berhenti itu susah banget. Gitu. Iya sih, karena pengaruh dari lingkungan sekitar juga. Karena tiap hari ke kampus kuliah pasti ketemu mereka gitu. Kalau main juga event dari kampus pasti ketemu sama mereka gitu. Oke. Jadi setelah itu kira-kira selama waktu itu kan 8 tahun ya Kak. Pernah ketahuan gak sih Kak sama orang terdekat, misalkan orang tua atau saudara kayak gitu? Kalau teman-teman sih rata-rata udah tahu ya, karena mereka juga pakai gitu kan. Tapi kalau misalkan orang tua itu ketahuannya di 2020.
karena memang waktu itu kecelakaan karena di bawah pengaruh obat juga. Terus akhirnya ketahuan, dan akhirnya sejak si 2020 ini mulai pelan-pelan rehab gitu sampai bersihnya itu di 2022. Kayak gitu ya. Berarti kakak kan ketahuan karena kecelakaan itu ya. Betul. Nah, setelah ketahuan dari kecelakaan itu di tahun 2020. Nah, di tahun 2020 itu kan kakak tadi katanya selesainya di 2022 kan? Betul. Berarti walaupun udah ketahuan, kakak tetap pakai dong? Tetap lanjut, karena memang tidak bisa berhenti, tidak bisa langsung berhenti total. Karena waktu itu di 2020 itu setelah kena kecelakaan itu dari rumah sakit biasa itu dirujuk langsung ke RSKO, karena pada saat kecelakaan itu juga karena di bawah pengaruh obat ditemukan dalam keadaan mulut berbusa gitu. Jadi memang waktu itu dokternya langsung mitigasi untuk pindah ke RSKO. Nah dari RSKO itu baru akhirnya pelan-pelan diarahkan untuk rehab gitu. Oke. Berarti memang cukup panjang juga ya kak? Betul. Tapi sistemnya itu berarti nggak langsung cut off obatnya gitu ya? Enggak, aku tiap hari itu masih tetap dikasih obat yang biasa aku pakai. Bahkan tetap dikasih beberapa barang yang aku pakai dulu kayak ganjanya gitu. Tapi memang dosisnya sudah disesuaikan. Berarti dikurangin dosisnya gitu secara Betul, jadi berkala. kayak biasanya kan aku pakai ganja, terus biasanya selang-seling sih kayak ganja, sabu, tergantung ada duitnya aja gitu kan. Nah setelah akhirnya direhab itu mereka substitusi jatuhnya, si ganjanya itu diganti sama obat dari mereka yang sebenarnya efeknya sama gitu. Efeknya tetap sama. Efeknya tetap sama, jadi dari situ pelan-pelan dikurang-kurangin gitu, makin lama makin kurang dosisnya, makin lama makin kurang dosisnya gitu. Macam itu. Karena aku juga kan baru tahu ya. Iya. Ternyata setelah komunikasi sama kakak. Oke. Nah, tadi kan di awal tuh kakak bilang kalau misalkan udah udah selesai nih. Maksudnya udah selesai, udah sembuh total lah, udah kata gitu. Nah, waktu pas di RSKO itu kakak selain dikasih obat apalagi sih gitu sampai kakak dinyatakan sembuh total? Yang pasti obat iya, terus biasanya ada bukan bimbingan sih jatuhnya, kayak konseling gitu dari pihak mereka, ada psikiaternya juga gitu kan, kenapa punya kecenderungan untuk make gitu-gitu. Terus sampai akhirnya dinyatakan bebas itu sampai ada di titik poin emang kayaknya udah deh nggak minum obat lagi gitu. Dan setelah beberapa kali rutin ke RSKO memang sudah tidak diresepkan lagi untuk minum obat gitu. Jadi itu kayak berapa ya, kayak 3 bulan terakhir apa 4 bulan terakhir gitu, itu kesana bener-bener cuma konseling gitu doang, kayak cek lab gitu-gitu aja gitu. Tapi akhirnya bener-bener oh ya badannya udah bersih semuanya gitu. Berarti masih tetap check up juga ya? Iya, tetap check up juga, cuma tidak diresepkan obat lagi. Berarti setelah obatnya selesai kayak cukup nih makin kecil dosisnya, obatnya di stop tapi tetap cek lab. Tetap cek lab untuk melihat ini bener nggak kadarnya sudah turun, sudah bersih semua gitu-gitu. Gitu. Oke. Berarti sekarang udah bersih. Nah, dari kakak sendiri nih ada ini gak sih maksudnya kayak sekarang rasa pengen coba lagi? Enggak sih, enggak. Memang waktu di proses rehab itu memang sudah punya pikiran kayak kayaknya udah enggak deh gitu. Karena memang terakhir kali di proses rehab itu kan masih sering pakai juga. Nah di terakhir kali pakai itu memang sudah ada rasa kayak kayaknya harus stop deh gitu. Soalnya udah nggak ngerasa ada sensasi enak lagi dari pakai itu. Jadi kan biasanya kalau orang pakai narkoba ya cari fly-nya, cari entengnya gitu-gitu. Nah ketika pakai itu sintetis waktu itu udah nggak berasa lagi.
jadi kayak gitu, masih enakan ngisep rokok biasa gitu. Oke, berarti udah kayak tiba-tiba udah nggak enak gitu ya. Udah at some point kayaknya udah enggak deh gitu. Oke. Berarti di saat kakak udah ya ini kayaknya nggak enak gitu dan nggak akan coba lagi gitu kan, tapi kan tadi kan karena pengaruh lingkungan ya. Kalau sekarang kira-kira akan balik lagi nggak sih mereka ini, atau pernah nggak mereka ngegoda kakak lagi buat pakai lagi dong? Gak tahu ya kalau di lingkungan orang lain, tapi kalau di lingkungan aku itu gini, ketika ada satu teman lo yang sudah menyatakan diri gue berhenti gitu, itu biasanya dia akan dijauhin dengan sendirinya sama teman-temannya. Jadi kayak mereka sadar diri gitu loh kalau misalkan ya gua adalah contoh buruk buat lo, jadi gua yang harus cabut gitu, jadi biarkan lo sembuh sendiri gitu. Jadi kakak dijauhin Betul, sama jadi mereka. pada saat itu ketika akhirnya ketahuan kalau aku bilang kalau misalkan gue lagi rehab nih gitu, itu dengan sendirinya mereka menjauh pelan-pelan gitu. Dan apa nih, ditambah juga kesibukan kerja kan, jadi memang sudah jarang banget ketemu gitu. Berarti kakak sekarang udah jalanin aktivitas normal kakak ya? Normal. Maksudnya kan udah jeda setahun gitu kan, udah kerja kayak biasa kak? Iya, kerja kayak biasa. Kalau bangun pagi kan biasanya kan nyari sensasi itu kan. Nah, sensasi itu sekarang didapat dari mana? Apa dari kesibukan kakak atau gimana? Iya, dari kesibukan sih jatuhnya kak. Jadi kan memang karena kerja juga lumayan jauh gitu ya, takes time gitu, jadi memang udah nggak kepikiran lagi sih. Kalaupun memang mau ada pengalihan pun sekarang lebih pilih yang rokok aja sih gitu. Tapi kalau misalkan ada rasa pengen pakai nih, itu udah hampir udah nggak pernah ada. Nah, ada ini nggak sih kak, apa dari orang tua sendiri pas udah tahu gitu kayak protektif banget gitu nggak jadinya ke kakak? Iyalah pasti, orang taunya kan sebenarnya baik-baik aja kan, tiba-tiba kok tiba-tiba langsung tahu kok make gitu, udah lama lagi makainya. Protektif iya sih, dari proses rehab itu sampai sekarang itu yang bersihin kamar itu bokap. Jadi gua nggak pernah bersihin kamar lagi sendiri karena bokap memastikan bahwa tidak ada barang itu di rumah gitu. Karena bokap berpikiran kayak dulu gue pakai tuh berarti ini anak dulu pernah bawa barang ini ke rumah gitu. Padahal nggak juga, dulu pakai tuh selalu di luar, nggak pernah di rumah gitu sih pakai gitu. Selebihnya ya enggak sih, karena mereka mungkin udah sadar, mungkin udah tahu juga kalau anaknya emang udah nggak akan balik lagi gitu ke situ. Berarti emang ada agak protektifnya ya. Cuman kakak tertekan gak sih sama protektifnya orang tua gitu? Enggak sih, biasa aja. Berarti emang cukup karena faktor dari luar aja yang membuat kakak masuk ke dunia narkoba itu gitu kan. Oke. Ada tips untuk teman-teman mungkin kak yang maksudnya dari kita supaya nggak kena barang tersebut atau biar nggak kenal sama barang tersebut? Yang pasti mantapkan hati aja, nggak usah coba-coba. Sekali lu coba lu bakal kecebur. Jadi selalu pasang aja di otak lu kalau barang itu berbahaya, barang itu bersifat adiktif. Jadi once you take it, lo akan susah lepas. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya ada orang yang, makanya kebanyakan kan pecandu tuh bilang awal itu coba-coba. Nah itu, ketika lo berpikir untuk coba-coba, jangan dicoba gitu. Kalau gitu kasih banyak ya kak